perjalanan kita di dunia dalam kamera. Episode kali ini akan dibawa jalan-jalan ke tempat yang cantik banget, yaitu New Zealand. New Zealand sangat dikenal dengan bentangan alam yang indah dan bagus untuk pengalaman road trip menggunakan camper van. Nah, sekarang kita akan share gimana caranya untuk bisa sewa camper van di New Zealand. Dokumen yang harus kamu siapkan adalah SIM A dan SIM internasional. Setelah itu kartu kredit, karena mereka nggak terima pembayaran dengan tunai atau cash. Mereka hanya terima pembayaran dengan kartu kredit. Kita sewa camper van di Bridge Camper Van Hire Christchurch. Lokasinya ada di 1TV9 Orchard Road, Christchurch Airport, New Zealand. Bisa book online di websitenya atau langsung on the spot pesan di kantornya. Pilih mau untuk yang berapa orang. Di sini istilahnya adalah berth. Jadi misal 2 orang berarti 2 berth. Untuk biaya tergantung jumlah berth, jenis dan ukuran camper van serta asuransi yang kamu ambil, serta durasi penggunaan camper van dan juga kelengkapan fasilitasnya. Kamu bisa pilih mau yang berapa berths. Jadi di sini istilahnya itu berths ya, bukan bed. Mau 2 berths, 3 berths. Kamu mau berapa orang? Kemarin saya berdua dengan teman saya, jadi saya pilih yang 2 berths. Untuk biaya penggunaan camper van itu tergantung dari jenis type camper van-nya. Itu tadi ya 2 berths atau untuk yang ukuran berapa orang. Durasi pemakainya mau berapa hari, asuransi yang kamu ambil, terus kelengkapan fasilitasnya. Untuk yang 2 berth Apollo tanpa toilet, durasi penggunaan 5 hari kami dapatkan di harga 340 New Zealand dollar atau sekitar 3.260.000 rupiah. Silahkan pilih paket asuransi, ada banyak pilihan. Kami pilih Hippie Camper Value Pack 175 New Zealand dollar untuk 5 hari. Dan tambahannya, widescreen and tire protection plus extend roadside assistance seharga 75 New Zealand dollar untuk 5 hari. Kamu akan diminta untuk menjawab di lembar kuis untuk ngetes pengetahuan kamu tentang setir sebelah kanan lewat jalur kiri dan arti rambu lalu lintas. Setelah selesai urusan administrasi, kamu akan didampingi oleh salah satu staf untuk memberikan penjelasan lebih detail lagi. Nanti tidak dibebankan ke kita. Jadi semuanya sampai dalamnya lengkap-lengkap. Mungkin kan awal-awal kita karena udah dijelasin udah happy jadi lupa gitu ngecek. Nah ini harus penting banget dicek jumlah sendoknya berapa, embernya di dalam berapa, kompor gasnya nyala, pemakaian untuk tempat colokan listriknya gimana, semuanya pastikan bantalnya berapa, selimutnya berapa, meja. Masih di New Zealand nih Sobat Kamera, tadi kita sudah sharing panduan untuk sewa camper van. Sekarang kita akan jelajah New Zealand dengan camper van. Yuk kita eksplorasi. Jalan di New Zealand itu sangat menyenangkan loh. Melihat bentuk-bentuk bangunan yang unik dan menarik. Rumah yang biasanya menggunakan bahan kayu dicat dengan warna-warna pastel atau warna alami. Rumah-rumah tersebut mempunyai teras depan yang luas. Tujuan berikutnya adalah pom bensin untuk memastikan tangki penuh. Umumnya self-service, kita mengisi sendiri bensin dan membayar dengan kartu kredit. Saat membayar, stasiun akan menahan deposit sekitar 100 hingga 150 New Zealand dollar. Dan sisa dana akan dikembalikan secara otomatis dalam beberapa hari jika tidak digunakan sepenuhnya. Perjalanan yang kita lakukan kali ini menawarkan pemandangan alam yang luar biasa, termasuk kawanan domba yang sering terlihat sepanjang jalan. Ada banyak peternakan domba yang dikelola oleh para petani lokal. Banyaknya domba yang berumput bebas menjadi pengalaman unik yang sangat ikonik dari kehidupan pedesaan di New Zealand. Selain kawanan domba, kita juga bisa melihat peternakan alpaka. Alpaka adalah hewan yang mirip dengan ilama dan semakin populer di New Zealand, baik untuk produksi wool atau sebagai daya tarik wisata. Di beberapa daerah, terutama di Canterbury, Waikato, dan Otago, kita bisa melihat banyak peternakan alpaka di sepanjang jalan. Alpaka dipelihara untuk woolnya yang lembut dan hangat, serta sebagai daya tarik bagi wisatawan yang ingin berinteraksi dengan hewan eksotis ini. Mereka terlihat seperti ilama kecil dengan leher panjang dan bulu yang sangat tebal.
Asiknya naik campervan itu, kita bisa menepi sejenak di beberapa tempat gratis untuk sekedar meluruskan kaki, santai sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Di dalam campervan sudah dilengkapi dengan bangku-bangku lipat yang bisa kita gunakan saat bersantai di alam terbuka. Saat malam tiba, jalanan pedesaan di New Zealand sangat sepi dan gelap karena lampu jalan raya hanya ada di sekitar kota besar. Hanya lampu campervan dan rambu-rambu reflektif yang menjadi panduan utama. Sistem lalu lintas di New Zealand dikenal tertib dengan rambu-rambu yang jelas untuk memastikan keselamatan, terutama bagi wisatawan yang mengemudi campervan. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, akhirnya kami tiba di Top 10 Holiday Park Campsite. Setelah mendapatkan spot parkir, hal pertama yang harus kami lakukan adalah memastikan campervan terisi daya dengan baik. Caranya dengan mencolokkan ujung satu kabel ke colokan listrik campervan dan ujung lainnya ke power supply yang disediakan di campsite. Untuk memastikan sudah tercharge dengan baik, kami menyalakan kipas penghangat di dalam campervan. Jika sudah menyala, berarti campervan sudah tercharge dengan sempurna. Top 10 Holiday Park adalah campsite berbayar yang sangat kami rekomendasikan karena tempatnya luas, peralatan dapurnya lengkap. Kita masak yang simple aja ya. Selesai memasak, semua masakan kita bawa masuk ke campervan. Waktunya makan malam. Selamat pagi, waktunya bangun pagi. Mari rapikan tempat tidur, membuka tirai jendela, melipat selimut agar kita bisa melanjutkan perjalanan lagi. Sebelum jalan, kami pastikan air wastafel sudah terisi penuh agar nanti saat di jalan mau cuci tangan atau mencuci buah-buahan, air keran wastafel tetap bisa mengalir. Kita gunakan selang untuk mengisi air dari keran ke dalam campervan. Semua sudah rapi, waktunya melanjutkan perjalanan. Tujuan kali ini adalah tempat singa laut sering berjemur di Sandfly Bay Wildlife Refuge. Menginjakan kaki di jalan tanah menurun, untung tidak hujan sehingga jalanan tidak licin. Supaya tidak salah jalur jalannya, pastikan kita mengikuti tiang-tiang kayu berwarna orange ya. Kita juga masih harus melewati jalanan berpasir. Hati-hati terhadap angin kencang yang berembus tiba-tiba karena pasir bisa menghantam wajah kita. Ini berasa kayak jalan di gurun pasir. Sini lihat, gemes-gemes banget ya singa lautnya. Ada yang menguap, ada yang guling-guling lucu. Tapi jangan lupa ya, tetap harus menjaga jarak aman setidaknya 20 hingga 30 meter. Ketika sedang melihat dari jarak aman, tiba-tiba singa laut yang berukuran besar terlihat berjalan ke arah kita. Untuk keamanan, kami memutuskan untuk buru-buru berpindah tempat, menjauh dari singa laut yang segera naik ke atas. Cari singa laut. Kira tiba-tiba singa lautnya datang, panik sampai jalan jadi ngos-ngosan. Soalnya jalan pasir, jadi ingat film-film kalau yang hantu survive di gurun pasir. Itu begitu rasanya, berat langkah kakinya. Terus tadi hampir kita nyasar di bawah, soalnya kan angin tadi bikin pasirnya, jadi bekas jejak langkah kita sempat hilang. Jadi kita sempat bingung tadi jalan lewat mana. Dengan bantuan zoom kamera, kami melihat singa laut yang tadinya di bawah, kini berada di rerumputan tempat kami berdiri. Untung kami sudah berpindah ke tempat aman. Meski umumnya tidak berbahaya, singa laut bisa agresif jika merasa terancam. Tanda-tanda seperti menggeram, mengangkat sirip, atau menunjukkan gigi menunjukkan ketidaknyamanan mereka. Menghindari kontak dekat penting untuk menghindari risiko serangan infeksi. Jaga jarak aman dan hormati mereka sebagai hewan liar. Kita lanjut lagi jalan ke Dunedin, menikmati view Edwards Bay. Edwards Bay terkenal dengan pemandangan laut yang menakjubkan. Saking cantik dan tenangnya pemandangan di Edwards Bay, kami sengaja memarkirkan campervan di sini, bersantai sejenak sambil merencanakan perjalanan berikutnya. Kami melanjutkan perjalanan lagi, terlihat area campsite gratis. Malamnya kami menginap di campsite berbayar dengan view Danau Tekapo. Nilai plus campsite ini memang view Lake Tekapo. Hal ini yang membuat banyak yang menginap di kawasan ini.
Suasana pagi hari menikmati view Danau Tekapo, salah satu destinasi wisata paling menakjubkan di Selandia Baru, terletak di Pulau Selatan dan wilayah Mackenzie. Setelah puas beristirahat di Edwards Bay, pagi harinya kita mampir ke The Crush of the God Shepherd, salah satu landmark paling terkenal dan ikonik di Danau Tekapo, Selandia Baru yang dibangun tahun 1935. Arsitektur gereja ini sangat khas dengan dinding batu yang terbuat dari bahan lokal, memberikan kesan alami dan harmonis dengan lingkungan sekitar. Tadi saya sudah masuk ke dalam gerejanya, enak banget tuh, terus view-nya langsung ke Danau Tekapo. Tenang madam, tapi dalam tuh nggak boleh foto ya, karena tempat untuk ibadah. Setelah melihat The Crush of the God Shepherd dan Danau Tekapo, saatnya kembali ke Christchurch. Jadi sobat kamera, pastikan kamu masukin New Zealand ke dalam daftar negara yang wajib kamu kunjungi. Ya kan sobat kamera, cantik banget New Zealand ini. Kita masih akan jalan-jalan di negara cantik ini. Tunggu ya. Jam 10 pagi, tiket naik gondola $42 New Zealand per orang, sekitar Rp400.000. Dari dalam gondola naik bus, satu kali naik bus aja, bus. Dan cepat lagi ternyata nyampe ya. Ini tiketnya per orang itu 42 NZD. Begitu sampai melewati toko lorong souvenir, ada tangga yang membawa kita ke lantai bawah di mana terdapat ruangan pemutaran video khusus. Di dalam ruangan ini kita bisa naik kereta mini yang disesuaikan untuk simulasi. Selama berada di kereta, kita akan disuguhkan video yang membawa kita pada perjalanan virtual melintasi pemandangan indah Christchurch dan sekitarnya, termasuk alam terbuka serta sejarah lokal. Selain ruang pemutaran video interaktif, ruangan ini juga menampilkan berbagai patung yang memainkan peran penting dalam pengembangan dan sejarah Christchurch serta kawasan sekitarnya. Pemandangan dari ruangan atas di stasiun Christchurch Gondola sangat memukau, menampilkan panorama yang luas dan indah. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan kota Christchurch yang membentang di bawah, dikelilingi oleh Canterbury Plains yang subur, sungai Avon yang berkelok-kelok, serta area hijau seperti Hagley Park. Terlihat juga pelabuhan Littleton dan perairan sekitarnya. Anginnya kencang lagi, oh my god, dia goyang-goyang. Bendera New Zealand berkibar di depan Christchurch Gondola. Perjalanan naik bus menuju kota Christchurch sangat menyenangkan karena jalannya mulus. Jalan-jalan yang luas dan terbuka membuat kendaraan dapat bergerak dengan tenang. Yuk, langsung meluncur. Hai sobat kamera, sekarang saatnya kita ke stasiun di pusat kota Melbourne, yaitu Southern Cross Station. Stasiun ini melayani kereta antar negara bagian, regional dan komuter seperti V-Line, Metro Trans Melbourne, serta operator jarak jauh lainnya. Untuk memudahkan kita naik berbagai moda transportasi umum, pastikan kamu punya kartu Myki ya. Untuk top up saldo bisa dilakukan di mesin yang tersebar di sekitar area stasiun. Letakkan kartu di area pemindai, pilih opsi top up pada layar sentuh, pilih jumlah saldo yang ingin Anda tambahkan ke kartu Myki. Akhirnya kita masuk ke dalam kereta. Tempat duduk yang nyaman serta pemandangan dari balik jendela kereta membuat perjalanan di Geelong sekitar 1 jam tidak terasa. Salah satu lokasi yang terkenal di Geelong adalah kolam raksasa yang dikenal sebagai Geelong Eastern Beach Swimming Enclosure atau Eastern Beach Sea Bathing Area. Kolam ini berada di tepi Eastern Beach, menghadap langsung ke Port Phillip Bay. Dibangun pada tahun 1939 dengan gaya Art Deco. Kolam renang ini merupakan bagian dari proyek pengembangan dari tepi pantai Geelong. Kolam renang terbuka ini diisi air laut dari Teluk Port Phillip dan dikelilingi struktur oval besar dari kayu dan pelampung, sehingga aman untuk berenang. Terdapat ponton apung di bagian tengah kolam yang bisa dijadikan tempat beristirahat bagi perenang. Tangga kayu melingkar bergaya Art Deco
membuat kita bisa berjalan-jalan mengutari kolam raksasa. Beberapa orang malah duduk-duduk santai menikmati view kolam dan pantai. Pada beberapa titik tangga ada platform yang lebih tinggi di mana para perenang sering menggunakan area ini untuk melompat ke dalam kolam. Selain kolam raksasa untuk perenang dewasa, terdapat juga kolam kecil yang didesain khusus untuk anak-anak sehingga aman untuk anak-anak. Di sekitar kolam terdapat area taman bermain yang dilengkapi dengan ayunan dan berbagai permainan lainnya. Tonggak-tonggak kayu ini dibuat oleh seniman lokal bernama Jean Michel pada tahun 1995. Proyek ini dimulai sebagai bagian dari inspiratif untuk mempercantik kawasan di tepi Laut Geelong. Jadi kalau ke Melbourne nanti jangan lupa ke Geelong ya Sobat Kamera. Sobat Kamera, ternyata sudah selesai jalan-jalan di New Zealand dan Australia. Tapi jangan khawatir, minggu depan akan kita ajak jalan-jalan lagi ke tempat yang tak kalah menariknya. Sampai ketemu minggu depan.